Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini kalau join nanti ya. Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys, yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September nih tanggal 13 ya, kita bikin videonya. Nah, kita dapat profit di Excel nih guys ya. Excel TP singkat nih menu swingnya, teman-teman. Swing itu anti CL guys. Terus unik cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini. Terus Silo ini guys TP swing 1, Pani cuan, PTMP cuan, Nice cuan, Trin cuan, Ram cuan, KMDS cuan. Lumayan ya, 10 menu CL1, swingnya TP2. Dan di STS Oktober teman-teman akan dapat tabel ya, data ya, 174 saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 beserta perkiraan dividen dan yieldnya, teman-teman. Luar biasa. Ini contohnya nih, kita di bulan Februari ada 4 saham yang menarik, yaitu PJAA, Mega, PJTM, Arna. Itu yieldnya kita udah ada, IPS-nya kira-kira segini, dan perkiraan dividennya segini, teman-teman. Langsung tabelnya ada 175 saham. Ya, langsung cacai aja bagi teman mau dapat tabel ini. Teman-teman gabung STS Oktober langsung dapat free tabel ini, teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ini dari Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang alasan kenapa kita itu sering loss di saham, teman-teman. Nah, ini menurut pengalaman pribadi saya aja guys ya. Jadi biasanya kalau teman-teman tuh loss ya, atau sering rugi. Nah, karena kalau kita itu kan di saham nggak mungkin kan cuan terus ya, nggak mungkin profit terus, pasti ada ruginya. Tapi kalau sering rugi, itu biasanya ada yang salah, teman-teman ya. Biasanya kalau di saham itu ya, kalau kita udah paham gitu ya, paling nggak dapat lah 80-20 lah. Jadi 80% tuh untung, 20% tuh rugi. Misalnya kita beli saham 100 nih, 100 kali beli saham itu 80%-nya profit, 20%-nya rugi, itu masih oke lah seperti itu. Semakin gede semakin bagus tentunya ya. Kalau udah expert banget mungkin ya nyampe 90% profitnya seperti itu. Tapi kalau masih 50-50, nah kalau masih 50-50 berarti ada yang salah, teman-teman. Nah, ini ada 4 alasan nih ya. Biasanya kalau pemula-pemula gitu, inilah yang membuat mereka tuh loss ya. Jangan skip video ini karena ini penting banget buat teman-teman yang baru-baru nih di bursa efek. Nah, yang pertama, ini ada yang pertama banget. Ini adalah masalah yang pertama. Dan kebanyakan kayak gitu. Jadi orang-orang yang loss di saham itu biasanya itu nggak pakai MM. Biasanya guys. Ini sering banget, saya juga dapat curhatan tuh sering banget karena memang saya kan punya grup gitu ya. Dan ada yang bang kok gue kayak gini gitu ya, terus kok loss, kok gini, kok sampai minus kayak gitu. Tanya semua guys. Biasanya itu masalah utamanya kayak gini, duitnya habis. Jadi berarti dia beli saham itu all in guys. All in. Karena biasanya yang curhat sama saya itu bukan investor ya, dia itu trader atau swing trader. Kalau investor sih nggak masalah. Jadi kalau investor tuh nggak loss. Ya nggak rugi karena dia nunggu dapat dividen lagi tahun depan. Tapi kan ini masalahnya dia trader kayak gitu guys, trader atau swing trader. Biasanya kalau trader atau swing trader itu nggak boleh all in guys. Walaupun temen-temen tuh yakin banget nih saham ini bakal naik gitu ya ke depannya, tetap nggak boleh guys all in tuh. Kalau teman-teman itu ngakunya swing trader atau trader. Tapi kalau investor ya monggo silahkan, katanya beda ya, beda alur gitu. Kalau nggak pakai MM itu guys, saham yang kita beli memang menurut analisa kita gitu ya, itu saham itu bakal naik nantinya. Nah, saya akan kasih contoh nih guys ya, di pengalaman kita di saham MDKA. Saham MDKA guys ya, tak kasih tahu nih guys ya. Ini real, tapi kan kita pakai MM jadi aman gitu ya. Kita liatin guys di sini. Mas Bro, kita bukain menu swing kita nomor 6 yaitu MDKA. Nah, ini untuk STS September itu ada 15 swing ya. 15 swing yang belum cuan tuh 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan nanti kita akan bawa ke STS Oktober tentunya. Kalau swing itu kita tunggu sampai cuan. Kayak gitu, guys. Nah, di sini ada 16 ya. Kita akan bahas MDKA. Nah, kita kasih contoh nih, guys ya, di kasus pertama ini yaitu di MDKA. Nah, MDKA ini kita beli di tanggal 5. Nah, ini kita udah tanggalin MDKA buy-nya di tanggal 5. Nah, di tanggal 5 itu harga MDKA berapa nih? 5 September toh. Di sini, guys. Nah, ini 5 September guys. Nah, 5 September nih di sini teman-teman. Di 2880. Bener ya, di 2880. Kita belinya sore soalnya guys. Untuk swing tuh biasanya kita belinya sore kayak gitu. Nah, kita beli dulu pakai MM guys. Nah, habis buy, besoknya naik hit tapi dikit. Terus di bawah turun guys 3 hari.
Yang gini, bahkan ini sempat di tanggal 11 ini MDKA sempat ke harga 2.220, udah minus 3%. 3% waktu di tanggal 12. Jadi udah kita beli dari tanggal 5, tanggal 12 malah minus 3%-an lebih ya. Jadi ya gimana? Terus dia naik dikit, ya belum kita sell karena belum nyampe target gitu ya. Terus dia turun lagi guys di sini. Di tanggal ini juga nyentuh lagi ke harga ini. Gimana? Kalau teman-teman all in, saya yakin CL. Saya yakin keyakinan saya mungkin 80%. Kalau teman-teman beli MDK ini pakai semua dana all in di tanggal 11, saya yakin CL saya yakin. Nah, loss, kalau CL udah loss, really loss kayak gitu guys ya. Tapi kalau teman-teman pakai MM itu ada namanya itu ketenangan. Wah, baru masuk separoh, baru masuk 30%. Tenanglah, kalau turun tambah lagi. Nah, gara-gara keyakinan itu, ya, teman-teman akan hold, walaupun belum Avegedon tentunya. Akhirnya, tunggu aja sampai akhir bulan. Profit, bos. Lihat nih, kayak gini guys. Punya saya sampai 80%. Kalau saya all in, saya udah CL 3%. Nggak jadi, malah loss 3%, nggak jadi cuan 18%. Nah, itu guys ya. Itu real nyata, kayak gitu guys ya. Nah, biasanya emang dia itu nggak pakai MM. Kalau dia itu sering loss di saham. Jadi kalau teman-teman tadinya sekarang itu all in hunter, ya, all in monster, ya. Suka all in, tobatlah, belinya dibagi aja guys. Biar nanti teman-teman itu sering profit. Oke, masalah yang kedua itu nggak paham saham apa yang dibeli. MDKA itu saham apa sih, gitu ya? Nggak tahu ya, cuman tahu kodenya aja MDKA. Nah, itu juga kalau minus biasanya dia cut loss. Karena dia nggak tahu. Kalau minus kan dilihat, waduh minus nih, takutnya lebih turun lagi ya gitu. Tapi kalau teman-teman paham, MDKA itu adalah perusahaan emas, perak, dan tembaga. Nah, teman-teman lihat tuh di harga tembaga terkini gitu ya, tembaga dunia. Naik terus. Sahamnya turun, hold aja. Komoditasnya naik kok, sahamnya turun, ya hold aja. Kalau punya duit tambah muatan. Nah, karena kita paham kalau MDKA jualan tembaga atau perak gitu ya, atau emas gitu. Nah, kalau nggak tahu, ya nggak tahu gimana. Nah, makanya belajar. Ya, jadi sebelum teman-teman beli saham itu minimal tahulah apa yang dia jual, apa yang dia lakukan. Itu tahu gitu ya, perusahaan apa ini gitu kan. Minimal kayak gitu, guys. Yang ketiga, nggak punya style trading. Nah, biasanya rata-rata orang yang suka cut loss atau suka rugi di saham itu nggak punya style. Jadi teman-teman itu dari awal harus punya style. Mau stylenya mau apa? Gue stylenya dividend hunter misalnya. Ya udah, beli aja saham-saham yang bagi dividen. Saham-saham yang nggak bagi dividen atau saham-saham yang bagi dividennya kecil, ya udah nggak usah dibeli. Walaupun itu kemungkinan naik bisa arah, bodo amat. Nah, kalau teman-teman udah punya style seperti ini, kebanyakan pasti cuan. Karena udah punya saham-saham kriteria saham-saham tertentu aja yang bisa dibeli. Jadi nggak sembarangan beli saham, jadi nggak akan cut loss nantinya, guys. Nah, kalau teman-teman itu trader ya, wajib cut loss kan kalau udah trader. Karena trader itu kita nggak ngeliat gitu ya, nggak ngeliat fundamental, nggak ngeliat apapun, nggak ngeliat kerjanya apa gitu ya. Jadi kayak gitu, jadi stylenya trader aja. Jangan sampai teman-teman itu tadinya trader, ya mau trading harian gitu ya, nyangkut, terus mau invest. Konyol. Karena invest itu ya wajib fundamentalnya bagus, valuasi murah, bagi dividen. Nah, kalau mau misalnya invest di Karwe misalnya, di pucuk gitu ya, mana bisa gitu. Nggak bisa kan? Atau invest di saham-saham gorengan pas di pucuk yang minus-minus, yang merugi-rugi. Yang dulu waktu itu saham kayu. Wah, nggak kasih tahu nih saham kayu. Nih saya pernah nih, ini real nih. Ada yang DM ya, atau DM ke saya di saham kayu, guys. Nah, kayu itu guys naik tinggi loh. Dari sini guys, dari pertengahan 2023 tuh naik terus. Jadi para retail itu banyak banget yang beli ini, guys. Padahal kayu itu perusahaan jelek, rugi segala macam. Udah di atas ini kan mereka, tiap hari cuan, fundamental is dead, ngomong aja terus kayak gitu, guys. Gila. Waktu saham kayu itu naik, guys, orang-orang pada ngomong fundamental telah mati, pada ngetik kayak gitu semua. Ya, enggak semua sih, banyak banget lah pokoknya. Fundamental is dead, fundamental telah mati. Nah, di di akhir tahun 2023 mati beneran tuh orang. Mampus, nggak bisa keluar, gila. 18, Cok.
Nah gitu guys, ya. Jadi ya jangan sampai nanti terus ada yang DM kayak gitu. Bang, kayu bisa diinvest nggak sih? Gue AVG-nya 500. Nah sekarang udah 18. Habis duit lo guys. Ya. Jadi kalau udah trader ya trader aja gitu ya. Jangan trader terus jadi invest. Habis duitnya. Jadi ini kayu ini guys, banyak banget retail yang pensiun gara-gara kayu. Gara-gara ngomong fundamentalis dead. Sini guys. Nah itu ini pengalaman nyata juga guys di sini ya. Oke, yang keempat guys. Yang keempat udah 10 menit ya. Ya hanya ikut-ikutan. Nah, gitu guys. Terus melu. Wah, temennya beli saham A, melu. Temennya beli saham B, melu. Temennya jual, melu gitu. Nah, kalau ikut-ikutan kayak gitu ya lihatin siapa yang ngajak. Bisa aja orang yang ngajak itu mau jerumusin juga bisa. Saya kata ngajak beli saham A gitu ya. Mereka mau jual. Jadi kalau teman-teman ngikut tuh boleh. Kan banyak influencer termasuk Fajar Deli gitu ya. Nah, tapi sebelum teman-teman ngikut, itu analisa dulu. Analisa juga. Oh, Fajar Deli itu bahas saham SCMA gitu ya. Nah, di harga 120. Nah, lihat dulu sebelum beli, lihat dulu. SCMA di harga 120 nih. Bener nggak sih? Nanti analisa. Oh, ternyata kayak gini. Kalau teman-teman masuk akal di sini. Masuk nih, analisanya masuk. Ada influencer yang ngomong saham A, terus teman-teman baca analisa sendiri masuk, ya udah ikut beli. Tapi kalau cuman fanatik buta ya jangan, guys. Kayak influencer A rekom saham A gitu ya, rekom saham B, udah langsung beli aja, nggak usah analisa. Nah jangan guys, tetap harus baca analisa sendiri dulu. Ya pakai ya analisa semampu teman-teman, tapi analisa aja, jangan langsung ikutan 100% gitu. Jadi kalau misalnya saya ngasih rekom tuh juga saya kasih tahu waktunya itu nggak langsung guys. Jadi misalnya rekomnya itu jam 3 gitu ya, jam 4 gitu ya. Saya udah nge-place-nya setengah 4, 30 menit. Guys, nggak langsung tuh kayak gitu guys. Jadi orang pada mikir, oh ini jelek, jadi saya nggak beli, mungkin kayak gitu guys. Nah jadi analisa ya, jangan sampai ikut-ikutan aja guys ya. Jadi dikit-dikit belajarlah baca-baca seperti itu. Oke mas bro ya, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa kalian subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.